I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Another minute. Hari pertama di Korea, setelah taruh barang di Airbnb, pastinya cari makan. Dan kita milih untuk coba gubok mangdu, dumpling restoran yang udah didiriin dari tahun 2017 oleh sepasang suami istri. Suaminya orang Korea dan istrinya orang Cina. Dari review Google dan label Michelin Guide-nya, mereka sih harusnya legit enak ya. Menu mereka cuma ada 4, yaitu gubok dumpling, kimchi dumpling, xiaolongbao, dan shrimp dumpling. Untuk overall ratingnya dari harga dan juga rasa, ini bintang 4 sih, karena oke banget, worth it to try, dan my personal favorite, kimchi dumpling. Setelah perut kenyang, kita jalan-jalan buat nurunin isi perut ke Hanggang Park. Tapi tetap set missionnya jajan street food sih di sini. Anyway, sempat salfok sih di sini karena ternyata banyak juga ya orang-orang di Korea yang suka gelaran tikar gitu, dan juga bahkan ada yang sewa sepeda kayak gini. Wah, vibes-nya sih kayaknya nggak jauh beda ya sama alun-alun di Indonesia. Back on track, kita balik nih, cari jajanan street food pastinya. Variasinya cukup banyak sebetulnya. Ada mulai dari grill beef atau grill pork gitu, terus ada karage, terus ada tornado potato, takoyaki, macam-macam. Mau dari yang asin, pedas, manis, kayak es krim pun bahkan ada sih. Jadi memang lapar mata, ya gimana ya, perut sabar ya perut. Sempet bingung sih mau ngambil makanan apa karena perut sendiri belum segimana turun, jadi ya terbatas lah. Tapi kalau nggak nyoba juga sayang, udah ada di sini. Dan pilihannya kayaknya rada susah nih buat nolak makanan ini nih, yaitu grill chicken gitu sama karage deh. Wah, ini menarik banget sih. Yang pertama ini kayak chicken barbecue gitu atau grill chicken. Oke sih, minta pedas tapi ternyata nggak segitu pedas. Terus untuk chicken karage-nya juga oke, tapi topokinya rada keras, kurang cocok. Penutup sebelum pulang, wah langit sore ini nih, ini tuh kayak ngebayar lunas sambutan tangga problematik kehidupan yang pas di awal tadi. Karena masih kenyang, jadi gue memutuskan untuk malamnya ngopi aja ke salah satu coffee shop yang katanya terkenal dan menjamur banget di Korea Selatan, yaitu Edia Coffee. Pas awal masuk langsung kerasa kalau vibes-nya tuh cocok banget buat anak kuliahan yang pengen nongkrong dan nugas. Pas gue datang ke sini, ini tuh pas banget lagi ada menu kolaborasi antara Hershey's coklat sama Edia Coffee, dan gue coba aja salah satu minuman coklatnya. Meskipun penampilannya cukup beda ya sama si gambarnya, tapi oke banget kok rasanya. Satu lagi ya, di gue pesen nih cafe latte, tapi nggak tahu deh namanya apa, cuman aftertaste-nya rengginang. Unik banget sih pokoknya. Dia cafe menarik sih. Hari ini ceritanya mau jadi turis banget nih. Destinasi pertamanya adalah Sungnyemun Gate, salah satu gerbang dari 4 gerbang besar bersejarah yang ada di Korea Selatan. Di setiap jam 11 paginya akan ada semacam prosesi pembukaan gerbang yang dihadiri sama para penjaga gerbangnya. Kurang lebihnya kayak gini nih. First, the guards will play the trumpet and horn to notify the end of the night curfew to the signals of. Kayak yang bisa didengar kalau penjelasannya tuh pakai bahasa Inggris, jadi udah turis friendly banget. Appreciate sih. By the way, setelah selesai prosesinya tuh, ada beberapa penjaga gerbang yang bakal berdiri menjaga si gerbangnya, dan boleh untuk para turis buat ngajak foto bareng. Dan main poinnya, gratis guys. Bahkan masuk ke area gate-nya sendiri pun gratis, jadi memang no tiket. FYI aja kalau konstruksi dari Sungnyemun Gate ini tuh dimulai tahun 1395 dan selesai di tahun 1398. Sempat ada beberapa kejadian sih, kayak misalnya kebakaran di tahun 2008.
terus direstorasi, tapi sekarang udah berdiri kokoh lagi dan siap nampung turis lokal maupun internasional setiap harinya. Beres dari Sungnyemun Gate, melipir dikit dan lihat ada yang jual jajanan gitu. Ternyata yang jual tuh orang Filipina dan dia jual semacam pisang goreng. Ya, kita coba nggak sih? Bungkus! Ini pisang goreng ya. Sembari jalan ke stasiun, kita tuh ngelewatin Namdaemun Market. Cuman mungkin karena memang aktifnya lebih ke arah sore dan malam, jadi ada beberapa kios yang masih pada tutup. Jajan lagi tipis boleh ya. Pertama ada jus strawberry nih. Sama berikutnya kita beli odeng. Ini yang jual tuh oma-oma gitu. Pada ramah-ramah banget asli. Meskipun kita kan nggak ngerti bahasanya ya. Tapi mereka tetap ramah ngelayanin kitanya. Jadi salut sih buat para oma yang jualan di sini. Lanjut jalan, ada yang bisa nebak nggak nih berikutnya kita kemana? Liatin air mancur yang ini? Enggak dong ya. Apa mau foto sama patung yang ini? Enggak dong ya. Jelas tidak dong. Next stopnya adalah Line Friends Square yang ada di Myeongdong. Annyeonghaseyo juga mbak. Apa sih, semangat bener. Nah, di Line Friends Square yang ini tuh banyak banget aksesoris dan barang-barang yang bertemakan dari Line Friends pastinya. Mau dari gantungan Gucci, boneka, casing HP, baju, sampai bola golf juga ada. Aneh sih, tapi beneran deh, Line Friends Square yang ini tuh lengkapnya pakai banget. Kayaknya gue nggak akan banyak masukin voice over deh. Jadi nikmatin aja lah ya footage-nya. Really fine. I can control. I miss you, baby. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말 없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. Yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게. 조금은 서툴. Makan siang hari ini kita mau makan korbek dan pilihannya jatuh ke Wangbijip Myeongdong. Patokannya lihat aja, hair salon itu tuh. Nah, masuk dan naik ke lantai 2-nya. Wangbijip ini tuh restoran korbek yang punya banyak pilihan daging, mulai dari galbi, beef dan juga pork. Konsepnya di sini tuh dimasakin sama staffnya, jadi tinggal pesan aja, terus staffnya akan datang bawain dagingnya dan masakin kayak gini nih. Dari penampilannya aja udah ketebak lah ya rasanya bakal kayak gimana. Kualitas daging premium memang beda pastinya. By the way, gue juga pesan hotpotnya nih, dan asli enak banget. Isiannya beragam, terus rasa kuahnya tuh kuat dan berani banget. Tapi ya enggak yang too much gitu, jadi pas. Terus ini tuh ceritanya gue mau beauty shot gitu tuh. Ya ala-ala lah ya, kayak di TikTok gitu. Tapi ternyata bukannya beauty shot yang didapat, malah beauty shock. Untungnya aman guys. Wangbijip ini tuh kalau misalnya kita kesampingin harganya, nggak ragu sih, gue bisa ngasih bintang 5. Kayak semuanya tuh nice banget. Dari makanannya jelas lah ya, legit. Tempatnya juga oke, servisnya top marko top. Boleh ngerekam pakai kamera, staffnya pada bisa bahasa Inggris, dan terakhir, inisiatif staffnya si gokil. Tahu gue pakai celana putih, langsung dikasih celemek tanpa diminta.
Beres makan, kita masih jalan-jalan nih di sekitaran Myeongdong. Keliling ke sana kemari, ngelewatin Daiso, tapi masuk nggak ada apa-apa karena lagi direnovasi juga, jadi kurang maksimal. Masuk ke Olive Oil cuma lihat-lihat aja sih, banyak banget orangnya, jadi kurang kondusif buat belanja. Dan ketemu satu tempat yang sangat menarik, yaitu adalah Myeongdong Cathedral. Meskipun vibes-nya lagi liburan, tapi ya nyempetin gak ada salahnya kan. Sekedar datang dan berdoa aja, bersyukur ke bos besar udah dikasih kesempatan untuk bisa nikmatin liburan. Kebetulan pas gue datang ke sini tuh pas banget lagi ada misa di gerejanya, jadi nggak bisa masuk ke dalam. Jadi ya udahlah ya, kita melipir aja ke sampingnya yang ternyata ada toko dari si gerejanya nih. Di toko ini tuh ngejual berbagai macam barang-barang yang berkaitan sama rohani Katolik. Mulai dari rosario, pajangan salib, terus bacaan-bacaan, buku rohani gitu. Dan semuanya serba bahasa Korea, jadi unik banget sih. Kalau kita biasanya ngelihat cuma sekedar bahasa Indonesia ataupun Inggris, ngelihat dengan versi bahasa Korea, kesannya jadi beda sih jujur. Tapi ya balik lagi, kalau beli pun bawa pulangnya rada PR sih, jadi ya udahlah. Lanjut jalan-jalan masih di area Myeongdong, ketemu ada Korea Mart. Ini tuh tempat yang rasanya jadi salah satu tempat favorit buat kita para turis untuk belanja oleh-oleh. Karena dari berbagai macam oleh-oleh, baik rasa asin, manis, berbagai bentuk, semuanya ada dari sini. Gak hanya makanan dan minuman, bahkan kayak gantungan kunci ataupun aksesoris gitu juga bahkan sampai ada loh. Selain dari varian yang banyak, harganya juga terbilang ya standar oleh-oleh lah ya. Kalau dibilang murah banget juga enggak, tapi mahal juga terbilang wajar. Dari sekian banyaknya snack yang ada beberapa yang bikin salvo, yaitu snack-snack yang packagingnya tuh lucu-lucu banget kayak gini nih. Entah rasa kacangnya apa ya, enak atau enggak, yang penting lucu. Ya udahlah, bungkus aja. 미친 삶 속에서 하느님은 나와 너를 선택했어 울지 마라 안아줄게 여기 와서 내 옆에 앉아 내가 Satu lagi nih yang bikin menarik adalah di bagian lorong mie. Karena nggak hanya mie Korea aja, tapi ternyata ada keselip nih. Waduh, nggak asing ya, Indomie goreng. Bisa nyampe sini loh ternyata. Korea Mart yang ada di Myeongdong ini tuh nggak hanya satu lantai, tapi ada 2 lantai. Jadi lantai satu tadi tuh lebih ke arah fokus makanan dan minuman. Lantai keduanya ini tuh nggak hanya makanan dan minuman aja, tapi mulai ada aksesoris handphone, terus ada pernak-pernik kayak gantungan kunci kayak gini nih, sarung tangan, perlengkapan dapur lainnya, terus ada juga boneka. Dan ini uniknya adalah boneka Pokemon kayaknya lengkap deh di sini. Dan terakhir bahkan sampai ada juga pajangan-pajangan dan ornamen yang unik kayak gini nih. Penutupan ternyata ada Chocobi nih, snack favoritnya si Shinchan, dan hebatnya adalah versi bahasa Korea. Karena kalau bisa di Jepang itu tuh tulisannya ya pakai huruf Jepang, ini pakai Hangul. Wah, gokil sih. Kayaknya udah pada tahu juga ya kalau misalnya Myeongdong tuh sebetulnya kan lebih hidup di malam hari ya. Makanya kalau tadi di siang tuh mungkin cenderung orangnya kurang. Jadi ya mumpung masih ada di Korea Selatan dan punya kesempatan waktu yang lebih, ya balik lagi lah ya. Di malam harinya kita lihat nih Myeongdong Night Market tuh seperti apa sih. Ya pastinya jajan-jajan ya, gak akan lepas dari street food dan street food lagi. Berapa banyak nih ya malam ini? Ya sudahlah ya, sabar ya perut, sabar. Diawali dari berbagai macam fashion nih, kayak ada celana, baju, dan gak tahu sih itu asli apa enggak ya, tapi kelihatan harganya cukup murah sih. Ini perlu di note sih, kalau misalnya ke Myeongdong Night Market posisinya lagi lapar perut dan lapar mata, wah fix kalap sih. Karena bayangin aja sepanjang jalan yang cukup panjang nih, ada beberapa lorong juga. Ini tuh punya berbagai macam varian makanan dan ada yang dimasak di tempat juga. Kebayang dong, wanginya menggoda, tampilannya juga menggoda. Wah,
Kalau nggak ketahan sih kayaknya bisa jadi liar banget di sini. Karena makanannya juga kelihatan unik-unik sih. Jujur karena gue bukan yang into banget sama Korea, jadi banyak makanan yang pertama kali baru gue lihat gitu. Dan penasaran aja sih rasanya kayak apa. Range harganya sendiri tuh mulai dari 1.000, 2.000, 3.000, bahkan sampai 5.000-an. Jadi pastiin aja bawa uang cash yang cukup. Sebelum masuk ke makanan-makanan, kita mampir dulu nih ke Wapan House. Ini tuh bikin gua salah fokus banget si tokonya, karena dari tampak luarnya itu tuh colorful banget. Dan ternyata isinya adalah rumah bagi berbagai macam embroidery. Jadi kalau embroidery tuh gua nggak ngerti sih bahasa Indonesianya apa. Cuman kalau dari bahasa Inggris itu tuh adalah bentuk dari suatu gambar, desain ataupun pola yang dijahit yang nantinya tuh bisa diimplementasikan atau dipasangin ke baju, celana, topi ataupun media kain lainnya. Atau contohnya nih kayak misalnya tempat pensil itu ataupun topi ini nih. Jadi dari pola-pola yang ada kita bisa pasangin sendiri, kolaborasiin sendiri sesuai sama apa yang kita mau. Gimana selera kita aja. Oke, waktunya balik ke topik utama nih, yaitu cari makan pastinya. Sebenarnya nih, gue rada bingung karena mau mulai dari apa gitu. Ya tau lah ya, kalau misalnya kita mulai dari sesuatu yang gak enak, pastinya kan jadi moodnya juga hilang. Jadi gue hati-hati banget sih buat milih apa nih yang jadi pertama. By the way, kalau misalnya di video kan kelihatannya kayak orangnya banyak banget gitu ya. Terus kayak yang sumpek dan malesin gitu. Tapi sebenarnya enggak kok guys, karena jalanannya juga cukup luas, lebar. Terus juga memang orang-orangnya aja yang kebetulan berkerumun di satu tempat yang pas lagi gua shoot, makanya jadi ramai. Tapi aslinya enggak kok, aman. Dan akhirnya untuk jajanan malam ini kita mulai dengan kondok, jajanan Korea yang ya rasanya semua orang tahu lah ya. Kondok pasti dari Korea. Garing di luar, mozzarellanya meleleh di dalam, mantap. Nextnya ada Yangnyeom Tongdak. Ini juga oke, tapi balik lagi tteokbokkinya gue kurang seret. Terus ada egg bread, unik sih, cuma ya B aja menurut gue. Sorry to say. Terus ada hotdog. Nah ini oke nih, murah terus enak, mantap. Berikutnya adik gue pengen makan sesuatu yang manis. Nah dia ketemu nih ada kayak semacam mochi strawberry gitu, jadi kayak ichigo dari Fukunya Jepang. Dan entah kenapa yang jual kok bisa bening ya. Ya lucu gak sih guys, nilai sendiri lah ya. Yang tambah cocokologinya adalah kenapa lagunya bisa gini nih. Ini lagu apa sih guys, kok bisa cocok banget gitu ya, kayak semesta mendukung gitu. Yang tahu lagunya boleh komen deh, gue penasaran. Strawberry red bean mochi yang dijual tadi si mbaknya tuh ya manis sih, enak kayak senyuman mbaknya. Kemudian ada grill marshmallow ice cream. Ini yang mencuri perhatian gue di awal nih. Rasanya ternyata gak seenak penampilannya sih. Ya oke lah. Overall, Myeongdong Night Market ini menurut gue cocok banget sih buat para turis untuk main ke sini. Bukan hanya dapat makanannya, tapi juga bisa nikmatin suasana malamnya. Jadi meskipun rame, masih enjoyable banget sih menurut gue. Terakhir sebelum pulang kita mampir dulu ke sini nih. Kayaknya yang tadi pada nonton di awal, waktu masuk ke arah Myeongdong nggak pada notice ya kalau misalnya ada salah satu toko yang namanya Lifework. Gak asing kan ya sama namanya. Jadi Lifework ini tuh adalah merek dari apparel yang lahir di Korea Selatan dan besar beberapa waktu lalu ini sampai ngetrend banget di Indonesia. Rasanya kebanyakan dari kita pasti udah gak asing sama beberapa artikelnya. Contohnya kayak misalnya baju-bajunya yang modelannya kayak gini nih, ya kan? Banyak deh ya rasanya influencer-influencer ataupun orang Indonesia yang kepincut untuk beli si bajunya tersebut. Ya termasuk gua sih. Tapi gua gak beli bajunya karena gua beli yang topinya, dan beneran dong gua nemu itu di sini. Persis. Yang koko kemarin nih. Iya. Gede kan? Iya. Exactly the same deh. Dari harganya sendiri sih sebetulnya nggak jauh beda sama yang ada di Indonesia, karena ya ibaratnya harga import sama harga aslinya kan pasti ada bedanya ya, cuma nggak terlalu banyak, jadi menurut gue masih wajar banget. Ada satu yang menarik nih, yaitu jaket ini nih, gue suka banget sih karena desainnya eye-catchy banget, cuma harganya
tidak masuk. Jaket di tahun 2 juta lebih guys. Wah, nanti dulu deh. Nanti dulu. I'm just so far from where you are.